Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelumnya perkenalkan nama saya Safin Salsabila Azhara dengan NIM 24050800052 dari Pendidikan Teknik Elektro. Jadi pada kali ini saya akan membuat sebuah video yang mengenai tentang pembelajaran behavioristik untuk memenuhi tugas eh, video mandiri dari mata kuliah psikologi pendidikan. Izin share screen. Baik, pertama saya akan menjelaskan tentang pembelajaran behavioristik. Jadi apa sih itu pembelajaran behavioristik? Pembelajaran behavioristik adalah suatu pendekatan pembelajaran yang itu berfokus kepada perubahan perilaku yang dapat diamati dan diukur melalui interaksi antara stimulus dan respon. Teori ini tuh menekankan bahwa belajar itu adalah sebuah hasil dari pengalaman dan latihan dalam hubungan stimulus dan respon, di mana perilaku yang diinginkan dapat dibentuk melalui penguatan reinforcement. Baik, yang selanjutnya ada konsep utama dari pembelajaran behavioristik. Yang pertama itu ada perubahan perilaku. Jadi, definisi behaviorisme itu menekankan bahwa belajar adalah perubahan perilaku yang dapat diukur dan diamati secara langsung. Contohnya itu kayak semisal ada siswa yang sebelumnya itu tidak mampu untuk menyelesaikan soal matematika. Terus setelah latihan secara intensif, latihan berkali-kali, ikut les, ikut bimbingan atau apa, dia belajar melalui video YouTube, dia jadi mampu menyelesaikannya. Terus implikasi dalam pembelajaran, itu guru harus fokus pada hasil belajar yang konkret, bukan hanya pada proses berpikir atau perasaan siswa. Terus yang kedua ada stimulus dan respon. Jadi pada stimulus ini atau yang biasa dilambangkan dengan S, segala sesuatu dari lingkungan yang dapat memicu respon seperti perintah guru, suara bel ataupun tampilan visual. Yang selanjutnya ada respon yang biasa dilambangkan dengan huruf R. Reaksi siswa terhadap stimulus tersebut yang tadi sudah dijelaskan, kayak misalnya menjawab pertanyaan atau menulis ataupun bergerak. Kayak semisal ada guru menyuruh, oke, baik anak-anak sekarang kita menyatat buku bahasa Indonesia dari halaman 31 sampai 41. Nah, nanti para siswa atau para murid itu ya dia langsung apa ya? eh, Langsung mengeluarkan respon, dia langsung mengambil buku dan menulis perintah dari guru tersebut gitu. Terus ada model S dan R, stimulus respon. Teori ini itu berlandaskan stimulus dan respon. Pembelajaran ini itu dianggap berhasil karena stimulus yang diberikan dapat memunculkan suatu respon yang diharapkan. Seperti tadi yang saya sudah jelaskan. Ini juga contohnya itu ada eh, guru itu mengangkat sebuah kartu soal. Misal dia guru itu sedang mengadakan ulangan matematika yang dimana itu dia memakai eh, metode pakai kertas kayak 3 dikali 2 sama dengan berapa. Terus nanti siswa pada bisa cepet-cepetan tuh responnya gimana begitu. Terus yang ketiga yaitu ada penguatan atau reinforcement. Jadi penguatan positifnya itu memberikan sesuatu yang menyenangkan untuk meningkatkan kemungkinan perilaku terulang. Kayak misalnya pujian, dapat nilai tinggi ataupun hadiah. Itu kayak biasanya kayak kita tuh kalau belajar rajin terus kita dapat eh apa sih nilai yang bagus. Apa sih yang bakal didapetin pasti nomor satu yaitu pujian. Wah, kayak kadang-kadang juga terhadap diri sendiri nggak sih kayak udah mati-matian belajar dan akhirnya kita mendapatkan apa yang yang kita harapkan kayak dengan nilai tinggi. Terus nanti kadang-kadang kita ada yang ngasih reward dari orang tua gitu. Terus kalau penguatan negatifnya itu menghilangkan sesuatu yang tidak menyenangkan untuk meningkatkan perilaku. Kayak misalnya
mengurangi tugas untuk reward atau kerja keras. Jadi kayak semisal hari ini tuh capek banget gitu. Terus kita dikasih tugas nih yang berat-berat. Kayak kalau aku sendiri tuh biasanya tuh ngerjain yang berat-berat dulu. Kayak kalau apa ya agaknya itu ini saking membebani pikiran kalau menurut aku tuh kerjain dulu, selesaikan dulu. Itu bisa menjadi suatu reward. Jadi kayak wah, ini akhirnya udah selesai. Nanti aku bisa ngasih reward ke diriku sendiri atas pekerjaan yang sudah diselesaikan gitu. Terus, untuk punishment atau hukumannya itu mengurangi kemungkinan perilaku berulang. Bisa berupa berupa hukuman fisik atau sosial, namun perlu digunakan dengan hati-hati. Biasanya kayak mungkin eh, terlambat, kita tuh nanti dikasih eh, hukuman kayak semisal lari lapangan 2 kali atau 3 kali. Tapi mungkin kalau di zaman sekarang ya di Gen Z ini kayaknya jarang menemukan hal-hal seperti itu. Paling kayak mungkin hanya sekedar ditegur gitu. Tapi itu juga termasuk dari hukuman atau punishment. Nah, ini ada contoh positifnya, yaitu memberi stiker bintang setiap kali siswa menyelesaikan tugas tepat waktu atau pengaturan positif. Nah, ini tuh sebuah reward dari seorang guru untuk kepada siswanya agar lebih semangat lagi belajarnya begitu. Terkadang itu kreativitas seorang guru itu sangat diperlukan untuk pengembangan siswa atau murid. Gitu. Terus ada latihan dan pengulangan, tujuannya itu untuk membentuk perilaku baru dan menguatkannya agar menjadi kebiasaan otomatis. Kayak semisal kita tuh biasanya bangun, kayak kita kan di Indonesia tuh culture-nya itu emang kita bangun pagi terus berangkat berangkat sekolah pagi jam 7 harus udah di sekolah. Menurutku itu termasuk sebuah kebiasaan yang sangat positif karena bangun pagi itu banyak manfaatnya gitu kan. Jadi di luar negeri pun belum tentu orang-orang bisa pada menerapkan bangun pagi ini gitu. Itu akan menjadi sebuah kebiasaan yang bagus dan secara otomatis ya kalau kita 2 sampai 3 kali kita udah kebiasaan bangun pagi, kita tuh untuk hari 4 dan seterusnya itu kita bakal tetap bangun pagi gitu guys. Terus untuk dasar teorinya tuh menurut behavioristik itu semakin sering sebuah respon dilakukan dan diperkuat, semakin kuat hubungan antara stimulus dengan respon yang terbentuk. Contohnya tuh kayak menghafalkan tabel perkalian dengan latihan setiap hari akan membuat siswa mampu menjawab dengan cepat dan otomatis. Jadi aku tuh dulu punya pengalaman waktu kelas 1 sampai kelas 4 SD kayaknya kalau nggak salah. Itu tuh aku ikut les dan di situ tuh emang untuk kelas 1 sampai kelas 2 itu aku harus udah bisa hafalan perkalian sampai dari 1 sampai 12. Jadi di kelas 3 dan 4-nya aku tuh udah lancar banget. Jadi tanpa menghitung kayak 6 kali 4 itu berarti enamnya tambah ada 4, 6 enggak. Itu aku udah hafal karena kayak ya itu dihafalkan. Jadi sebuah kebiasaan yang sudah dihafal diterapkan itu bakal ya menjadi hal yang positif gitu. Terus selanjutnya yaitu ada sebuah tokoh tokoh penemu ini ya teori tentang classical conditioning yaitu ada Ivan Pavlov. Jadi Ivan Pavlov ini adalah seorang fisiolog dari Rusia yang dikenal dengan pelopor teori classical conditioning. Melalui eksperimennya dengan anjing, Pavlov ini menemukan bahwa perilaku dapat dibentuk melalui asosiasi antara stimulus dan yang awalnya netral dan stimulus alami. Dalam eksperimen terkenalnya, Pavlov membunyikan bel setiap kali sebelum memberi makan anjing. Awalnya anjing hanya mengeluarkan liur sebagai respon terhadap makanan, namun setelah pengulangan, bel saja sudah cukup untuk menimbulkan respon air liur. Hal ini itu menunjukkan bahwa stimulus netral atau bel itu dapat menjadi stimulus terkondisi yang menimbulkan respon terkondisi atau yang berupa air liur jika dikaitkan secara berulang dengan stimulus alami yaitu makanan yang diberikan. Teori ini tuh menekankan pentingnya asosiasi dan sangat berpengaruh dalam pengondisian perilaku di kelas seperti membangun kebiasaan positif melalui lingkaran belajar yang konsisten dan menyenangkan. Oke, tokoh tokoh yang berikutnya itu ada B.F. Skinner. B.F. Skinner ini penemu teori operant conditioning.
Beliau ini adalah tokoh behavioristik Amerika yang mengembangkan teori operant conditioning ini, yang menekankan bahwa perilaku dipengaruhi oleh konsekuensi yang mengikutinya. Skinner itu pernah melakukan eksperimen dengan hewan dalam Skinner box, di mana seekor tikus itu belajar menekan tuas untuk mendapatkan makanan. Ia menemukan bahwa jika sebuah tindakan yang diikuti dengan penguatan atau reinforcement itu, maka memungkinkan perilaku tersebut akan diulang. Skinner itu membagi penguatan menjadi dua jenis, yaitu penguatan positif untuk memberikan reward atau pujian atau hadiah, dan yang kedua ada penguatan negatif, yang dimana itu menghilangkan kondisi yang tidak menyenangkan seperti mengurangi tugas. Terus ia juga memperkenalkan konsep hukuman baik positif maupun negatif untuk menurunkan frekuensi perilaku yang tidak diinginkan. Dalam konteks pendidikan, teori Skinner ini diaplikasikan melalui sistem reward atau punishment untuk membentuk perilaku belajar yang diharapkan oleh para siswa. Oke, yang selanjutnya itu ada penerapan dan pembelajaran. Yang pertama itu materi yang struktur. Materi itu harus apa ya? Materi itu atau bahan ajar itu disusun secara sistematis dan terstruktur agar siswa itu dapat memahami materi dengan mudah gitu. Yang selanjutnya itu penggunaan penguatan yang dapat digunakan untuk mendorong siswa untuk melakukan sebuah perilaku yang diinginkan seperti memberikan hadiah atau pujian. Yang ketiga adalah latihan dan uji kompetensi yang digunakan untuk menguji pemahaman siswa terhadap materi yang telah dipelajari. Contohnya itu kayak setiap kita selesai dijelaskan materi bab satu, nanti dosen atau guru kita tuh kadang ngasih kuis karena untuk bukan melatih sih, untuk menguji apakah kita tuh benar-benar paham sama materi yang sudah beliau jelaskan. Itu menjadi sebuah uji kompetensi untuk menguji pemahaman terhadap materi yang sudah dijelaskan. Terus yang selanjutnya itu penggunaan alat bantu. Terkadang itu kita tuh beda-beda kan ya, cara pemahaman dalam belajar itu ada yang lebih suka dengan dijelaskan secara lisan, ataupun melihat secara audio video, ataupun ada yang langsung dipraktekkan secara nyata gitu. Terus itu tuh sangat perlu digunakan untuk membuat pembelajaran itu lebih efektif dan kayak ya udah mudah aja tuh untuk dipahami gitu. Tapi kan kadang ya orang namanya juga kita mau apa ya mengajar banyak anak, banyak siswa atau murid yang beda-beda cara pemahamannya. Jadi tuh kita tuh harus punya kreativitas di mana kita harus apa ya menyelang-nyeling ini cara metode pembelajaran yang disukai oleh siswa tersebut. Terus ada kekurangan dan kelebihan dari pembelajaran behavioristik. Jadi yang akan saya bahas pertama itu dari kelebihan. Yang pertama itu sangat mudah diterapkan. Pembelajaran ini mudah diterapkan karena fokus pada perubahan perilaku yang dapat diamati dan terukur. Terus yang kedua, efektif dan menguasai materi tertentu. Pembelajaran behavioristik efektif untuk membantu siswa menguasai pemateri yang bersifat faktual dan prosedural. Yang ketiga, menghasilkan perubahan perilaku yang jelas. Perubahan perilaku yang dihasilkan melalui pembelajaran behavioristik ini jelas dan dapat diukur. Yang kedua, ada kekurangan. Oke, yang pertama itu tidak cocok untuk semua materi. Pembelajaran ini tidak cocok untuk materi yang bersifat abstrak atau kreatif. Yang kedua, ada siswa cenderung pasif. Siswa yang cenderung berperan pasif ini dalam pembelajaran behavioristik karena fokus pada penguatan dan pelatihan. Yang ketiga, kurang mementingkan pemahaman. Dalam kekurangan menekankan pemahaman ini, eh, jadi pembelajaran behavioristik itu kurang menekankan pemahaman dalam materi yang dipelajari gitu. Jadi untuk kesimpulannya itu pembelajaran behavioristik menekankan bahwa proses belajar yang terjadi melalui perubahan perilaku yang dapat diamati secara langsung. Teori ini tuh berfokus pada hubungan antara stimulus atau rangsangan dan respon atau reaksi, serta pentingnya untuk penguatan sebagai alat membentuk perilaku yang diinginkan. Tokoh-tokoh seperti Ivan Pavlov, B.F. Skinner, dan Edward Thorne
Thorndike, kebetulan tadi Edward Thorndike tidak saya jelaskan, saya hanya mengambil, 2 tokoh saja. Itu menunjukkan bahwa perilaku yang dapat dipelajari dan dimodifikasi secara pengondian klasik, operan, serta latihan pengulangan. Dalam praktik pendidikan, pendekatan ini sangat berguna untuk membentuk kebiasaan positif, kedisiplinan, keterampilan dasar siswa melalui pemberian reward, hukuman, serta latihan yang sistematis. Dengan demikian, pembelajaran behavioristik ini menjadi salah satu dasar penting dalam memahami dan membangun proses pembelajaran yang efektif, terutama untuk perilaku yang terukur dan terstruktur. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya jelaskan. Kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Semoga ilmu ini berguna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.